Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidu'illah wa bisyama'ati rasulillah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minin amin. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada siang hari ini menjelang sore kita semuanya bisa berkumpul di masjid kita yang kita cintai ini dalam rangka syiar Islam, melanjutkan perjuangan Rasulullah yaitu menghidupkan Islam bi'ila kalimatillah, menjunjung agama Allah setinggi-tingginya. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu semuanya, kita semuanya dalam majelis ini wirid setiap Jumat ibu ya. Mudah-mudahan menjadikan ibadah dan mengantarkan kepada ibu semuanya, keluarga ibu semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anaknya menjadi anak yang soleh-solehah, usaha ibu bapak di rumah lancar, sukses dan mendapatkan rezeki yang berkah melimpah ruah. Mudah-mudahan bisa umroh dan bisa ibadah haji ke Makkah Madinah. Mudah-mudahan ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Muhammad tidak akan terlepas selalu bersyukur dan mengikuti sunnah Rasulullah dengan setidak-tidaknya mengucapkan salawat seperti tadi, salawat nariyah, bermacam-macam salawat, salawat nariyah, salawat munjiyat, salawat badar, salawat apa lagi bu, salawat jibril, salawat apa lagi, macam-macam salawat ibu-ibu semuanya hafal. Setidaknya secara mulut kita bersolawat, yang paling pendek sallallahu ala Muhammad, dan yang paling inti tidak hanya di bibir, tapi kita berusaha mengikuti sunnah-sunnah Rasul, mengikuti ajaran Rasulullah. Seperti pada sore kali ini mengikuti ajaran Rasulullah, yaitu syiar Islam. Mudah-mudahan ibu kita semuanya cinta kepada Rasulullah, Rasulullah cinta kepada kita. Mudah-mudahan besok di hari kiamat, bahkan sekarang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma amin. Kemudian pada sore kali ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, cuacanya sangat panas ya, panas. Apalagi kalau di luar, di dalam aja panas. Kadang malam hari ibu juga tidurnya panas, nggak pakai AC, yang pakai AC juga kadang-kadang masih kurang, ya kurang dingin lagi. Tapi tidak sepanas di hati ibu ya. Hati ibu tetap sejuk dan adem. Karena apa? Selalu dekat kepada Allah, selalu berselawat, selalu berzikir. Orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang yang selalu berselawat kepada Rasulullah, hatinya sejuk walaupun toh mataharinya panas. Sebelum setidak panas nanti di hari kiamat. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Surat apa itu bu? Dipotong di tengah aja. Kalau dari depan apal ibu, sengaja diambil di tengah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus
Yauma yakunu, yauma pada hari itu yakunu, ada annasu maksus, seperti aneh-aneh yang berterbangan, seperti kapuk. Tahu kapuk? Kapas yang diadul-adul. Tahu diadul-adul enggak? Bahasanya kok diadul-adul ya Bu ya. Iya, diadul itu kan wah berantakan begitu. Berterbangan. Ya, diaduk-aduk. Enggak tahu Ibu ya. Iya, bahasanya campur aduk enggak apa-apa Bu ya. Ya, diserakkan gitu loh. Wah, diawut-awut gitu. Lari sana, lari sini. Besok di hari kiamat manusia itu kayak begitu. Lari sana, lari sini, tendang sana, tendang sini. Nggak tahu itu anak, nggak tahu itu istri, nggak tahu itu suami, nggak itu ayah, nggak tahu. Bahkan Rasulullah pernah bilang kepada Aisyah, keadaan manusia itu bugil, tidak ada satu benang pun menutup. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa nggak malu saling melihat? Nggak sempet melihat. Nggak tahu melihat karena pengen ketemu siapa? Allah. Pengen mencari Allah. Dia nggak sempat bangun tidur dari alam kubur, bangkit langsung lari. Nggak pakai baju telanjang bugil. Nggak tahu itu bulat atau itu panjang, nggak ngelihat semuanya. Saking itunya. Nggak sempat ya Aisyah. Oh begitu ya Rasulullah. Aisyah menangis, subhanallahiladzim. Sudah panas. Bahkan Rasulullah pernah bilang, besok di hari kiamat matahari akan diturunkan sejengkal. Sekarang berapa mil itu? Berapa jaraknya? Enggak tahu lah. Menghitung-hitung 1000 entah 1.000.000 kilometer. Panas saja kayak gini. Sebagian ulama mengatakan bahwa matahari yang kita terima ini hanya percikan dari api neraka. Bu, sepotong ini tipe apa namanya bara neraka, sebiji ini dipotong 70. Kemudian percikannya lagi dipotong lagi 70. Kemudian sampai 3 kali, yang kecil lagi dipotong 70. Yang satu itu baru diturunkan di bumi. Begitu, Masya Allah. Panasnya bukan main. Sekarang berkeringat nggak Bu? Ibu berkeringat nggak? Saya aja agak di situ tadi berkeringat, makan deket. Saya tengok di atas kok nggak nyala. Ibu nyala. Saya kok nggak nyala gitu ya. Ini tadi nyala, alhamdulillah. Keringatnya sudah bercucuran. Apalagi sejam. Nanti keringatnya Bu banjir. Banjir, tahu banjir enggak Bu? Meluap. Ada yang semulut, ada yang seleher, ada yang semata, ada yang tenggelam. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Tapi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ibu nanti tergolong yang kemana kira-kira? Yang tenggelam? Atau yang semulut? Atau yang seudel? Atau yang gimana? Selapak kaki, maunya kayak gitu ya. Inilah Rasulullah SAW bersabda, berpesan kepada kita. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhillu illa dhillah. Ada 7 golongan yang mendapatkan payung atau perlindungan dari Allah. Nah Ibu, besok di hari kiamat semuanya tidak akan mendapatkan payung, tidak akan mendapatkan perlindungan, hanya 7 yang mendapatkan perlindungan. Termasuk nggak kira-kira Ibu nanti ya? Mudah-mudahan. Kita tengok Ibu. Yang pertama, imamun adilun. Imam yang adil.
Ibu termasuk imam enggak? Imam itu apa? Pemimpin. Ibu pemimpin enggak? Pemimpin. Memimpin anak. Memimpin bojo. Iya. Bojo ibu itu dipimpin. Memimpin harta yang di rumah. Artinya menjaga. Ya kalau pemimpin yang tertinggi ya Pak Presiden, ya Bu ya. Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Kepala Desa, Pak Kepala Dusun, Pak Kepala RW, RT, ya baru kita. Nah, ibu juga termasuk pemimpin. Kullukum ra'in mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap pemimpin nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Bu, anakmu piro dhisik? 3. Sing loro salat ora? Ditanya kayak begitu. Bu, suamimu gimana? Kalau malam pulang enggak? Tidur enggak sama ibu? Enggak, tidur sama tetangga. Ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah. Ada enggak kira-kira Bu? Jangan. Ya jangan. Ya. Tapi ibu juga jangan marah kalau dia enggak pulang. Bu, kalau suami ibu lagi pergi malam, kemudian pulang pagi, ibu marah enggak? Marah enggak? Oh, tergantung. Tergantung. Jangan marah, Bu. Jangan marah. Enggak boleh marah. Musa juga sebagai suami, no? Iya, jangan marah. Lah kalau marah ya bahaya nanti. Ya kalau perginya bapaknya itu kerja lembur, pulang kan bawa duit, masa ketepatan lagi bannya bocor. Kayak kemarin saya kan bannya bocor, terlambat kan? Iya. Ketepatan duitnya nggak ada. Tengah malam mau nambal, di mana mau ditambal? Nuntun dari paket C sampai ke Bunga Raya rumah. Sampai rumah mau dimarah, kaplok aja, tolak gitu. Enak aja kamu ya, ngomel aja, cari duit terus susah, kamu tinggal minta, kring Shopee datang ya, paket datang tinggal minta. Saya ini loh, kamu nggak tahu tadi kalau bocor ini bannya, motor udah putut, bocor, bensinnya habis, rokok nggak ada. Jadilah tengkar ya Bu ya. Ya tadi tergantung. Tapi kalau boleh saya pesan ibu, jangan marah. Bu, yang masih punya suami jangan marah. Didoakan. Ya Allah, kenapa suami saya kok pulangnya lambat? Baru pagi tadi, baru nyampe. Rasulullah pernah terjadi hal seperti itu, Bu. Mohon maaf. Kepada Hindun atau kepada Khadijah, lupa dalam sejarah ini. Si Rasulullah pulang malam. Bu, halo ibu yang di luar, pulang malam. Ya kira-kira jam 12 lah. Ketok pintu. Assalamualaikum, tidak dibuka. Assalamualaikum, enggak dibuka. 3 kali. Assalamualaikum, enggak dibuka. Ya udahlah. Nabi Muhammad tak pergi. Gelarlah sorban di depan pintu. Tidur karena memang gilirannya di tempat istri tadi. Maaf, entah Aisyah, entah Khadijah, lupa saya. Gelarlah di depannya. Si istri tadi Khadijah bukalah pintu. Duluan Rasulullah juga buka pintu. Maaf ya Aisyah. Saya terang, maaf ya Rasulullah. Saling mohon maaf ya Aisyah, maaf ya Rasulullah. Tadi malam saya tidurnya betul sampai nggak dengar suara apapun.
Ya nggak apa-apa, saya juga maaf ya Aisyah, tadi malam saya ngaji kelewatan, banyak orang bertanya begini begitu sehingga saya pulangnya lambat. Nggak apa-apa Rasulullah, saya juga mohon maaf, saya tadi malam mungkin Rasulullah sudah ketuk pintu beberapa kali tapi saya nggak terdengar. Saling memaafkan. Kalau di antara kita mau mengakui kesalahannya, damai Bu, damai. Tapi kalau mempertahankan kebenaran, hancur dah. Kamu sih, udahlah. Nyalahkan orang, membenarkan dirinya sendiri hancur. Apalagi dalam keluarga. Kalau suaminya cerewet, ibu satu cerewetnya. Bu. Ya, kalau suaminya udah, ibu diem. Pergi dapur, bikin kopi, sediakan, ambil kipas, kalau enggak ada kipas angin, kipas gitu. Diam aja. Ya Bu. Halo. Bisa Bu? Enggak berani jawab ya. Berat Bu ya. Berat, memang berat. Berat, sangat berat kayak gitu dulu. Saya juga pernah alami kok. Saya juga keluarga. Tapi itu mohon maaf, satu kunci Bu. Kalau ibu banyak ngomong, saya diem. Ketika dia diem, baru saya ngomong. Wah, mop saja dia diem. Iya, ternyata saya juga salah. Iyalah, jangan mentang-mentang perempuan bener terus. Tapi ketika dia ngomong, terus saya diam. Ya, majalah. Nanti suatu hari lah ada kesempatan saya juga bisa ngomong gitu. Makanya satu kunci ketika dari pihak bapak atau suami berbicara banyak, kita diam. Gitu. Jangan sama-sama ngomong. Itu kunci dalam keluarga. Tidak mungkin dalam keluarga itu tidak ada cekcok. Pertikaian antara dua kekasih itu membangun. Ya siangnya paling nanti malam juga tidur bareng. Ya enggak kira-kira? Ya enggak kira-kira Bu? Ngaku aja lah. Paling nanti suaminya senggol-senggol, dia juga berpaling, apa sih Bang? Tidak damailah lagi gitu. Apalagi kalau kita sama-sama dalam jamaah. Ayo di jamaah, gitu kan bagus. Itulah pemimpin. Maka adil itu sama atau gimana Bu? Yang namanya adil. Adil itu tidak harus sama. 10 itu kan sama. Tidak harus sama. Adil itu artinya sama rasa, bukan sama rata. Halo? Anak ibu SMA, yang satu, yang nomor 2 SD, yang SMA dikasih uang 10.000, yang SD 10.000, adil enggak? Enggak adil. Masih kecil banyak, yang gede masih sedikit, yang SMA ya paling tidak 20.000 kan gitu ya. Yang kecil 10.000, itu baru adil. Artinya sama rasa. Nah, kebutuhannya, melihat dari segi kebutuhan, itu namanya adil. Nggak ada yang paling adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tidak ada orang yang paling adil kecuali Allah. Nabi Muhammad juga tidak adil, pernah diprotes oleh istrinya kan banyak Bu ya. Dia nggak pernah adil. Pernah suatu hari asar itu Rasulullah mampir ke tempat istri Zainab atau siapa begitu nggak salah. Itu hanya sekedar mampir saja, sampai rumah ke giliran yang lain, ke Hindun atau ke siapa, tanya, ya Rasulullah kemana tadi? Diprotes. Saya tadi singgah tempatnya Zainab, hanya sekedar mengambil sorban. Berapa sejam mengambil sorban? Paling 1 menit. Rasulullah nggak adil. 1 menit diberikan kepada Zainab, saya dikurangi. Makanya nggak ada. Yang ada itu hanya Allah.
Nah, itu Bu. Jadi adil secara singkat apa tadi namanya Bu? Sama rasa, tidak sama rata, tapi sama rasa sesuai dengan kebutuhan. Mudah-mudahan ibu bapak bisa berbuat adil. Imamun adilun yang nomor 1. Yang nomor 2, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang rajin ibadah. Di sini artinya syabun. Kalau saya artikan tidak harus pemuda, tapi semua orang yang rajin beribadah. Ya jelas kalau orang rajin ibadah itu ya banyak. Yang kita gabung nomor 3, pemuda wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, pemuda yang selalu rindu dengan masjid. Pengertiannya sama. Orang yang rindu dengan masjid berarti tujuannya apa Bu? Ibadah, sama-sama ibadah. Yang bagaimana ibadahnya? Ini satu cerita tahun 83, 84. Sedikit saya juga pernah jadi preman sedikit dulu di Jakarta, alias saja di Jakarta. Kalau orang Jakarta kan orang sudah di Jakarta kayak apalah gitu ya. Ya, kalau pagi saya sekolah, kalau malam ya ngajarin ngaji anak-anak begitu. Tapi yang namanya anak muda ya biasa lah, apalagi seusia-usia aliyah, seusia-usia itu SMA biasa gitu ya. Suatu hari saya pernah ikut seminar dan tutor itu bercerita kenyataan. Ada seorang direktris itu perempuan ya, direktur perempuan. Dia punya perusahaan tapi belum punya kantornya itu di apartemen, di hotel yang bertingkat-tingkat itu namanya apartemen. Itu mau pergi ke pasar, ketepatan dia nggak pengen naik mobil, pengen naik becak. Pas di bawahnya itu di apartemen juga banyak orang tukang becak. Orang tukang becak tahun 80-an itu becaknya di ayun, di ontel itu becak sepeda itu. Dan dia paham kalau ini dia direktur. Pak becak, saya antar ke pasar begitu. Loh, ibu kan punya mobil, kenapa harus pakai becak? Saya kepingin becak aja lah gitu. Pas jam 11:30 siang hari, antarlah tukang becak tadi. Pasarnya dekat dengan musola. Pas lewat di depan musola, suara azan. Becaknya tadi dibelokkan ke musola. Ibu direktur protes, loh, saya mau ke pasar, bukan ke musola. Mohon maaf Bu, kalau ibu tidak mau nunggu saya nggak usah dibayar aja lah. Ini di belakang musola ada jalan pintas menuju ke pasar. Silakanlah ibu ke pasar. Saya nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Ya enggak lah, saya nggak enak. Wong sudah naik becak nggak dibayar. Ya kalau ibu mau ya tunggulah saya. Kalau nggak mau silahkan ke pasar duluan. Ya udahlah saya tunggu. Ditunggu Bu. Sampai tukang becak tadi sholat berjamaah. Mohon maaf Bu, saya agak lama tadi. Nggak apa-apa. Karena namanya mau ke pasar, ya jawabnya cetus sedikit lah. Mana tadi? Saya ditelepon suami saya sudah berulang-ulang. Sudah janji mau meeting, akhirnya terlambat. Ya mohon maaf Bu, tadi kan sudah bilang kalau ibu pingin cepat silahkanlah ke pasar. Tapi ibu ya udah nggak apa-apa lah. Ya mohon maaf Bu, ya maafkan kata dia gitu. Ke pasar lah. Belanja siap. Bu, bisa memaafkan saya Bu? Bisa, tapi dengan syarat. Apa tuh? Saya pingin ke rumahmu. Tukang becaknya. Kalau boleh, berarti ku maafkan. Kalau enggak ku maafkan. Namanya orang berduit tuh ya, ngomongnya ya kasar keras. Gimana? Mohon maaf Bu, rumah saya jauh dan rumah saya di pinggir kota. Ya nggak apa-apa. Boleh enggak? Kalau enggak ya, ku bayar tapi enggak akan ku maafkan selamanya lah.
namanya dia walaupun tukang becak, hatinya tetap lembut karena dia rajin beribadah. Ya udahlah. Tapi naik mobil nggak mau saya Pak. Nggak mau Bu, saya naik mobil, saya naik becak aja. Ya udah, saya ikutin dari belakang. Saya naik mobil, ikutin Bu, berangkat. Masuk gang, likal itu di tepi sekali. Rumahnya cuma 4x4, kamarnya cuma disekat dengan kain jari seorang ibu, anaknya 2, istrinya 1, di situ setelah menunggu. Pak Budo, direktur tadi nggak jadi masuk, melihat terbengong-bengong, apa namanya Bu? Terpenang. Ya, bingung, balik lagi. Nggak jadi masuk, balik. Nggak jadi masuk. Kenapa Bu? Silakan masuk. Nggak, saya pulang aja lah Pak. Sudah dimaafkan, sudah aku maafkan. Baliklah Ibu. Sampai rumah, disambut dari suaminya tambah marah. Karena terlambat juga dia pulang. Meeting nggak jadi, pulang lambat. Istri tidak menjawab, hanya meneteskan air mata. Pak, Papa, ternyata ada orang yang lebih hebat daripada kita. Siapa itu? Ada dah. Pokoknya besok aku antar ke sana. Terus maunya apa? Temuin dia, biar tahu dia. Titik singkatnya Bu, bapaknya diajak ke rumah. Pas sampai di situ, sekeluarga tadi berjamaah. Berapa berjamaah tadi Bu? Berempat berjamaah. Bapaknya hanya mendengarkan saja. Terus setelah itu suaminya sama istrinya hanya manggut, tidak pada ngomong, terpaku juga, terdiam juga, menangis. Bu, orang rumah kayak gini, kok masih sempat dia sholat dia? Kita yang sudah punya ini dan itu, sholat aja kadang-kadang. Terus maunya apa? Dia terketuk hatinya. Nunggulah dia, salamlah kepada Pak tukang becak dan menyampaikan lagi, tukang becak, Bapak sudah aku maafkan tapi maafnya separuh. Maafnya masih separuh Bu. Belum 100% dimaafkan. Apalagi sekarang ikut saya. Nanti kalau udah ikut saya baru minta maaf. Singkat ceritanya Bu, masih panjang mestinya. Dia diminta KTP. Suaminya diminta KTP, istrinya KTP, bawalah ke bank. Didaftarkan umroh. Nggak mau dia. Nggak Bu, saya belum pantas umroh. Nggak mau. Buat apa saya umroh tapi keluarga saya masih kayak begini. Lah maunya gimana? Cerita dia macam-macam gini. Saya dulu supir angkot, kemudian angkotnya sudah bangkrut, kemudian saya beli becak ini. Akhirnya Bu, apa yang terjadi? Diumrohkan dan dibelikan lagi mobil angkot gratis. Subhanallah. Inilah orang yang rajin beribadah, yang hatinya selalu terikat atau rindu dengan masjid. Allah spontan membalasnya, tidak besok-besok Bu, tidak besok-besok. Jadi surga sekarang ini sudah ada Bu. Bukan surga itu besok, sekarang ini sudah bisa kita rasakan Bu. Ibu, 10 tahun atau 20 tahun yang lalu daerah TSM ini kayak apa? Ya? Kayak apa? Tapi sekarang, nah, inilah doa ibu. Duduk di antara 2 sujud, itu doanya gimana? Ya. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Rezeki ibu. Wah. Sekarang ya Allah, ini ibu kembar nih. Ya ibu kembar dulu alah kayak apa hidupnya waktu ngajar ya. Gajinya cuma 300,
sekarang udah punya mobil. Apa enggak swarga itu? Suaminya dulu jadi maki Cina, sekarang sudah jadi pegawai negeri. Ini yang Cina istrinya kan? Oh, bukan, yang satunya ya, yang satunya ya. Kan ada itu yang istrinya yang Cina itu ya. Dulu kan dicaci maki, pernah nangis-nangis di saya itu, wah gini gitu. Sekarang suaminya di pegawai negeri ya, baginya pegawai negeri lah itu loh. Ini Pak Indro juga dulu gitu. Ini suaminya Pak Indro. Oh bukan. Udah semuanya lah, ibu-ibu semuanya sudah kita rasakan namanya surga di dunia ini, nikmat yang tak terhitung. Karena apa? Dekatnya ibu kepada Allah yang namanya sudah beribadah, rajin beribadah. Allahumma sholli kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwadihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin anafasim wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Ada dua orang yang mencintai karena Allah, bersama karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ibu juga demikian, suami istri sehidup semati. Adanya enggak ibu? Habis sehidup semati. Ya sudah mati cari lagi. Jangan ya. Pernah ada yang bertanya, Pak, gimana cara meninggalkannya? Mong dia gini gitu. Ada dua cara. Sekarang ini yang kau ceritakan mantan atau istri beneran? Mantannya. Kalau mantan, kau ingat-ingat yang tidak benar. Diingat-ingat yang tidak benar. Loh kok gitu? Iya, jangan diingat yang enaknya, diingat yang tidak enaknya. Loh kok bisa? Ya bisa, emaknya pernah janji, dia ingkar. Udah. Wong belum jadi istrinya aja sudah mengingkari janji. Berarti kan jelek. Ada diingat yang jelek, jangan diingat yang baik-baiknya. Kalau yang benarnya nggak bisa melupakan. Selalu ingat begitu. Begitu juga mengingat kepada suami atau istri yang beneran. Diingat yang baik. Yang hilang, yang jelek dihilangkan. Apalagi bercerita jangan. Kekurangan dalam keluarga atau aib dalam keluarga orang lain jangan sampai. Kok jangankan orang lain, anak aja jangan sampai tahu, Bu. Mertua atau bapaknya sendiri jangan sampai tahu. Walaupun kita bertengkar, jangan sampai anak mendengar. Jangan sampai.
suami bapak sendiri atau ibu sendiri, jangan. Nanti kalau lagi tengkar cerita sama mertua atau cerita kepada orang tuanya langsung ngomporin. Kompornya mungkin sampai 10 kompor. Iya, langsung kebakar. Oh gitu mak ya? Iya, coba kamu dulu nurut sama saya, sama dia itu. Kamu cari sendiri. Sekarang rasakan. Iya ya, jatuh. Oh iya. Kalau dulu saya dengan dia, saya gini, jangan seperti itu. Menyesal dengan istri atau suami hukumnya haram. Bu, gelani sudah terlanjur ijab kabul, itu hukumnya haram. Dengar Bu, ada kawan saya itu gitu, wah susah Pak hidup sekarang gini. Waktu belum jadi pegawai negeri, guru agama dia. Saya dulu mau dijodohkan sama orang Dumai gini. Saya nggak boleh. Kok nggak boleh Pak? Nggak boleh. Dosa besar, haram hukumnya. Bapak kok ngomongnya haram? Iyalah. Bahasanya orang Melayu apa itu kalau menyesal itu? Kan juga menyesal. Nyesel dengan nikah istri yang sekarang itu hukumnya haram. Kemudian mengingat-ingat kepada mantan itu hukumnya haram. Kayak gitu Pak. Ya, Bapak kok bisa? Ya iyalah. Kalau kamu selalu mengingat-ingat mantan yang dulu, akan timbul di rumah nanti akan cekcok. Kalau cekcok akan jadi cerai. Udahlah. Karena sudah ijab kabul, diterima apa adanya. Makanya kita nikah ini jangan nikah karena istrinya, nikah semuanya. Ibu, nikah sama mertuanya, nikah sama adiknya, nikah sama keluarganya, ya terima keluarganya apa adanya. Jangan nikah karena istrinya cantik, atau nikah karena suaminya ganteng, atau nikah karena suaminya sudah pegawai. Jangan, tak boleh. Nikah segala-galanya. Artinya kita menerima apa adanya. Apa kuncinya? Lillahi ta'ala. Ya udah. Pasti ibu ada sedikit di hati itu, nyesel itu pasti ada. Namanya manusia loh Bu. Saya juga ada. Tapi jangan diucapkan di bibir, tak boleh. Apalagi terdengar kepada yang bersangkutan, jangan. Berarti nikahnya atau mencintainya bukan karena Allah. Mencintai karena cantiknya, karena hidungnya. Besok kalau udah tua hidungnya melorot. Iya enggak? Iya. Karena hartanya, besok kalau sudah tua dibagi dengan anak-anaknya, habislah hartanya. Wah, karena gagahnya, besok kalau tua ya sudah loyo. Bu, makanya nikahnya karena Allah, jangan karena yang lain. Makanya Rasulullah pernah bilang nikah itu termasuk ibadah. Bu, nikah itu termasuk ibadah. Bahkan ada suatu kisah yang lucu Bu. Ini satu sedikit cerita. Pernah seorang kiai itu terpukul dengan hadisnya sendiri. Orang Jawa Timur itu kalau nikah tua-tua Bu. Umur 40 baru nikah. Umur 45 baru nikah laki-laki itu. Ya. Banyak gitu. Kawan-kawan saya itu kemarin ketemu, dia datang ke istana kerajaan itu, anak saya yang terakhir aja sudah umur 18, anak dia yang pertama baru umur 20 tahun. Dah bisik dia, saya itu nikahnya dinikahkan, dicarikan. Kalau nggak dicarikan mungkin saya nggak nikah. Dia seorang kiai, orang Magelang. Dia kemarin ada grup, dia bikin status di Kuansing mau mampir ke istana kerajaan. Nah ini kawan dulu
di pondok Lirboyo. Saya kejar lah, bawa anaknya cerita begitu, subhanallah. Nah, ada seorang kiai umurnya sudah 50, belum nikah. Kemudian dinikahkanlah dengan muridnya yang masih muda, umur 20 tahun. Ya ngikutlah, karena gimana, apa ngendikan kiai ya ajalah gitu lah. Ya memang kiai betul Bu, bukan kiai-kiainan ya. Sekarang banyak kiai-kiainan kan. Ya kiai-kiainan tukmis, lihat batuk klimis di nikah, katanya nikah 2 sunnah Rasul, pret. Kiai kok nikah sampai lebih dari 2, itu kampret namanya. Kiai kampret, orang kiai bener. Kiai bener itu ya si satu cuma nggak ada lebih. Kalau ada kiai kok nikah sampai lebih dari 2 itu bukan kiainan. Lo kok bisa Pak? Ya, tengok tuh hadisnya, ayatnya itu. Ya, memang betul dia memotong ayat. Fankihu matobalakum minan nisa matna ruba, belum diteruskan. Fa illam ta'dilu fawahidah. Itu kalau nggak bisa buat ada, cukup 1 saja. Bahkan dikatakan lebih baik budak. Kayak kan begitu. Lah dia nikah cari yang gadis-gadis. Apa itu? Iya, masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Makanya ibu-ibu kalau di madu mau nggak? Diracun? Apalagi? Maka cukup 1 aja Bu ya. 1 aja nggak habis-habis ya Bu ya. Nggak usah. Makanya saya pernah mengatakan kalau ada orang nikah lebih 1 itu namanya menentang ayat Al-Quran, dia itu nggak bisa menghayati Al-Quran gitu ya. Nah, seorang santri tadi kasih nasihat, nurut taatlah, gitu Bu. Malam Jumat bapaknya itu ya jauh karena ngaji, mau deketin istrinya masih kecil, kasihan gitu kan, nggak jadilah. Ya hari kedua, hari Jumat lagi, kayak iya kayak tidak. Hari ketiga dicoba, disenggol, ya ceritalah bahwa orang berbuat, mohon maaf ya, namanya cinta karena Rasul, cinta karena ibadah, cinta karena Allah, pasrahlah. Tadi si istrinya tadi ngikut aja lah. Ya hari ketiga mungkin menangis, takut. Ibu dulu juga gitu kan? Halo, malu-malu dia. Ya Bu ya, gitu dulu, takut iya gitu ya. Iya gitu. Hari Jumat itu termasuk ibadah Bu. Mau berbuat, sudahlah, nggak usah dijelaskan lah, tahu diri gitu Bu ya. Besok lagi cerita bahwa setiap berbuat antara suami istri berbuat itu ibaratnya membunuh syaitan. Membunuh setan. Ibu yang sudah pernah dengar ceritanya ketawa dia. Gitu. Hari keempat berbuat lagi lah. Hari Jumat. Hari kelima bapaknya nggak berbuat, disenggol. Niki dinten Jumat. Matanya setan boten. Ya karena cintanya karena Allah, nggak malu-malu. Kalau seorang istri ngajak duluan, itu pahalanya lebih besar. Ibadah. Halo, ibu bisik-bisik. Loh iya loh Bu, mohon maaf loh. Ini ngaji beneran ya Bu ya. Bukan ngaji jorok, ngaji beneran. Karena cinta karena ibadah. Ibadah Bu, gitu ya. Ibadah gitu. Tadi malam ibu ibadah enggak?
Ndak, waduh. Subhanallahirrahmanirrahim. Iya, ibadah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya didasarkan karena ibadah, karena Allah, semuanya enjoy. Enak, senang, damai begitu. Bu? Bisa kan Bu ya? Ya. Bisa itu loh Bu. Makanya cinta bertemu karena Allah, bersama karena Allah, nanti berpisah juga karena Allah. Jangan sampai berpisah gara-gara duit. Kalau gara-gara duit masih mending Bu. Gara-gara CLBK. Apa CLBK Bu yang masih muda tahu? Cinta lama bersemi kembali, jangan gitu ya. Ya, jangan. Ada yang begitu Bu. Yang masih muda-muda ketawa-ketawa, bisi-bisi. Jangan-jangan. Oh, jangan. Ya Bu ya, jangan. Dan juga mengenai tentang bahasa nikah atau bahasa cerai, itu jangan sampai terucap di mulut walaupun toh gurau. Bu, sangat berhati-hati. Jangan sampai tidak boleh mengatakan cerai atau nikah lagi di dalam mulut kita ini, jangan sampai terucap. Ucap adalah doa. Jangan sampai. Gua guyon-guyon sama sang suami, aku mau nama di sini biar nikah nih. Jangan. Ojo. Walaupun toh itu hanya gurau, jangan sampai. Malaikat lewat pas suaminya besok mantannya lewat di depan rumah. Ngelamun dah. Terjadi sesuatu. Enggak, masih ingat yang dulu. Diterima suamiku baru pergi, artinya kan akhirnya hati tergejolak. Setan selalu perpisahan balik, bukan karena Allah, perpisahan karena CLBK. Ya, jangan. Maka diniatkan karena Allah. Bu, tanamkan di hati mulai sekarang, walaupun toh masih muda. Seandainya, tapi mudah-mudahan saya doakan tidak sampai akhir hayat sudah tua nanti sampai ke surga tetap berdua, Bu ya, Bu tetap berdua walaupun toh bagaimana keadaan sang suami, kalau sudah dengan ikatan ijab kabul tetap kita damai. Dia mau tingkah kayak apapun itu suami saya, kita doakan. Masih ingat yang namanya Firaun Bu? Firaun, istrinya itu siapa namanya? Asia. Dia muslimah, tapi Firaun sampai sekarang jasadnya masih utuh. Apa karena kehebatannya? Enggak. Karena banyak dosa maka utuh. Ketika Nabi Musa alaihissalam memukulkan lautan, kemudian Firaun tenggelam, mati, tidak ada yang makan ikan. Kenapa? Saking banyaknya dosa, dia mengaku Tuhan. Dikubur, jadi tanam, timbul lagi, tanah pun tak mau ditempati. Akhirnya apa? Ya, dimuseumkan, katanya di Museum Mesir masih ada kan sekarang. Istrinya muslimah, ahli surga, nggak pernah dijamah Bu. Mohon maaf, nggak pernah dijamah karena perjanjian. Saya mau engkau nikahi Tuhan, tapi dengan syarat carikan ahli
cerita 1001 malam. Jadi setiap malam ahli cerita itu selalu cerita. Ketika cerita, Firaun mengajak, maaf Tuhan, cerita belum selesai. Yang pernah dijamak. Ketika mau diajak lagi, sudah tiba subuh, maaf Tuhan, saya harus sholat subuh. Siang hari, maaf Tuhan, masa siang-siang mau berbuat, apa nggak malu dengan prajurit yang di depan? Jadi nggak pernah dijamak. Nah, itu Asia. Suaminya laknatullah, istrinya surga. Makanya kalau suami di luar berbuat begini begitu, nggak usah dilawan. Nggak usah, jangan diputar balik atau disaingin. Kamu bisa selingkuh, aku 2 kali selingkuh, hancur dah, hancur, jangan. Dia mau selingkuh 10 kali, biar, doakan sajalah. Mudah-mudahan hatinya terbuka. Kalau balik itu suami saya, udah. Suami itu namanya mata keranjang, tahu mata keranjang? Keranjang itu kan bolong-bolong ya. Nah, iya, keranjang itu kan bolong-bolong, matanya keranjang. Subhanallahiladzim ya. Makanya itulah semuanya itu diniatkan karena Allah. Saudara Muhammad. Yang kelima tadi apa Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, wa rajulun da'atuhu imra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala ini akhafullah. Ada seseorang diajak mesum. Tahu mesum Bu ya? Bahasanya nggak terlalu jelas sajalah. Ada di kitab Bughiyatul Mutarasyidin, juga ada di Al-Quran. Ibu juga dengar, yang singkat sajalah. Masih ada waktu. Pernah dengar namanya, pernah dengar ceritanya Nabi Yusuf Bu? Nah, pernah ya? Nabi Yusuf itulah inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kesulitan itu akan mendapatkan kemudahan. Diulang sampai 2 kali dalam surat apa? Ayo. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Surat Al-Insyirah. Itulah menandakan bahwa kesulitan pasti akan menemukan kemudahan. Makanya seperti kita dulunya susah-susah, sekarang alhamdulillah sudah mendapatkan kemudahan, keenakan. Rasulullah Yusuf juga demikian. Kecil umur 10 tahun dibuang di sumur. Umur 15 tahun dijual sama orang kaya. Dibina oleh seorang Mesir yang orang kaya raya. Dalam sejarah mengatakan siapa? Zulaikha. Gede ceritanya, wah udah ganteng, tiba-tiba ibu angkatnya jatuh cinta. Si Yusuf diajak mesum. Nabi Yusuf mau enggak? Enggak mau. Lari ke birit-birit. Pas begitu lari, buka pintu, suaminya datang. Ya Tuhan, ini gimana anak dibesarkan gini, malah akan berbuat jahat kepada istrimu. Diputar balik. Itulah memang sampai sekarang. Yang benar dipenjara, yang salah tertawa. Sekarang gitu loh ya. Yang nyolong ndok pitik digebukin, yang nyolong duit 200 miliar ketawa. Ya enggak? Iya. Itulah dunia sekarang kayak gitu itu Bu. Masya Allah. Ibu jangan sampai tergolong orang kayak begitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Yusuf dipenjara. Dalam singkat cerita sidang, kalau baju saya tuh yang sobek di belakang, berarti saya yang salah. Tapi kalau yang sobek di depan, berarti yang salah dia. Kalau di belakang berarti kan dia belum bayar. Lari, habis makan lari, ditarik dari belakang Bu. Iya enggak? Siapa saksinya? Bayi tetangganya. Bayi itu bisa mengatakan seperti itu.
Kalau bajunya Yusuf itu yang sobek di belakang, berarti Yusuf yang salah. Tetapi kalau baju itu yang sobek di depan, berarti yang salah perempuannya. Dah ngomong cuma gitu aja. Terus baju itu nggak bisa ngomong lagi. Wah, akhirnya malulah si istrinya tadi. Itulah yang namanya inni akhafullah. Saya tidak akan berbuat takut karena Allah. Jangan sampai ibu-ibu terpesona dengan sesuatu. Ini bulan apa Bu ini? Bulan Safar. Bulan Safar ini mestinya dalam bulan yang kesedihan. Kesedihannya Nabi Muhammad dulu saya ceritakan. Abangnya Hasan Hussein itu meninggal dunia diracun. Yang meracun istrinya sendiri. Istrinya dijanjikan oleh Zaid bin Sabana. Itu dijanjikan kalau kamu bisa membunuh suamimu Hasan, maka akan kuberi hadiah 1000 atau 100 unta yang bunting tua dan ku ambil menjadi permaisuri. Itu kan namanya digoda tahu, diiming-iming dengan harta. Diracun. Yang racun istrinya sendiri diracun, matilah pas bulan Safar. Makanya kalau bulan Safar orang Melayu tak mau. Orang Melayu itu bulan Safar tidak mau berbuat pesta. Kalau orang Jawa bulan Suro kemarin. Sekarang sudah banyak orang pesta orang Jawa. Ya, memang sudah ada undangan 2 tempat Bu. Sehari 2 tempat, ya Allah, itu udah mulai. Tapi kalau orang Melayu bulan Safar ya, bulan Safar enggak mau. Mestinya ini ada. Safar itu meninggalnya Hasan, Syura meninggalnya Husain. Husain meninggalnya di pancung, kalau Hasan meninggalnya di racun. Selisih 10 tahun. Makanya ini sejarah. Apakah kalau bulan Syura atau Safar itu pesta itu hukumnya dosa? Enggak. Hanya etika. Masa Rasulullah berduka, umatnya senang-senang begitu. Artinya begitu. Ya enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi kita kan punya unggah-ungguh, sopan santun atau menghargai ya. Kalau bisa besok Ibu ya Syura Safar jangan dulu ya Bu ya. Nunggu bulan Rabiul Awal. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa bulan Safar itu pernikahannya Rasulullah. Ada gitu. Tapi kita ambil yang sedihnya tadi kalau bisa. Gitu ya. Itulah yang kelima tadi, yaitu orang yang diajak berbuat walaupun tadi iming-iming apapun jangan tergiur, tetap tidak akan berbuat sesuatu. Jangan sampai kadang-kadang ada, kita kan udah mau menikah toh nggak apa-apa toh, jangan dicicipi dulu itu jangan. Ya, jaga anak ibu kalau ada perempuan dijaga betul, jangan boleh dicicipin dulu. Ibu pernah lihat kumbang tahu kumbang? Tahu kan? Pernah lihat bunga itu kalau sudah disedot oleh kumbang layu. Begitu juga anak kita perempuan, kita jaga betul. Walaupun toh nantinya sudah mau jadi nikah, nunggu dulu sampai qabil tu gitu, sampai ijab dulu, sudah sah baru boleh pergi ke sana kemari. Khawatir kita terjadi seperti itu, dicicipin dulu. Jangan kayak Cina. Kalau Cina itu berbuat dulu baru dibuat, nanti kalau dia punya anak lanjut, kalau nggak punya anak tinggal. Itu Cina. Ibu Cina. Kalau ibu mau Muslim bukan Cina ya jangan kayak gitu ya, jangan dicipin dulu ya. Ibu-ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alaihi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha
habibillah. Lagi salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang nomor 6 masih 2 Bu ya. Nggak apa-apa telah lama-lama dikit Bu ya. Tahan, masih tahan dulu Bu. Masih mau dengarkan lagi Bu? Lama sekali ya selesai. Masih 2 lagi kan 7 tadi Bu ya. Yang nomor berapa tadi Bu? Yang nomor 6. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fakhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sedekah dengan ikhlas. Saya sering menyampaikan kepada Ibu, sedekah itu ibaratnya makan sate. Bu, sate itu mahal ya, satu porsi berapa Bu? 30 ya? Satu kami kalau sapi ada sate sapi. Ada. Di mana sate sapi? Oh di Siak, di Bunga Raya nggak ada ya? Adanya Mbak Slamet ini sini aja tahunya ya. Saya nggak cinta kuliner jadi nggak begitu paham gitu ya. Ya sate satu porsi 30, gulinya satu porsi 30 sudah 60, es tehnya 5.000 ya 65. Nanti kalau sama suaminya udah sama-sama 120, 130 Pagi-pagi perutnya pingin dibuang nggak kira-kira? Nggak sayang-sayang? 130 loh Bu. Ya, sayang dah. 130 masih dibuang begitu saja. Ya Allah, ya begitulah ibaratnya orang sedekah. Jadi membuang 130 tadi ibaratnya. Lah kalau Ibu sayang-sayang, aduh 160 nya. Alah sayang. Semua perutnya malah sakit, menjadi penyakit. Maka sedekah itu malah nolak penyakit. As-shadaqatu lidaf'il. Sedekah itu tolak orang yang rajin bersedekah, insyaallah bahkan yang mengatakan yakin sehat selalu. Tapi uang pelit gudang penyakit ndak sing ngeluh. Aduh tanggane lagi nyetel tip baru tipenya ndak sing ngeluh sopo kayak nyetel tip banter-banter. Anake lewat montore NMAX baru sopo motor anyane aduh hatinya panas kopong. Ya itulah, banyak penyakit, banyak pikiran. Makanya bersedekah itu lidafa'il bala. Ini benar kenyataan Bu. Ini pasti, saya tidak mau. Ini Rasulullah yang bilang as-shadaqatu lidafa'il bala. Sedekah itu nolak orang yang rajin bersedekah jauh dari penyakit. Sebaliknya orang yang pelit godangnya penyakit. Pilih mana Bu? Inilah Bu. Orang sedekah tidak ada ceritanya melarat. Pernah tetangga Ibu yang sedekah ikhlas melarat? Tambah malah. Tapi saya banyak pernah lihat sedekah tetangga itu, ya Allah, aku ora melu wirid Yasin kok dijari sego bungkus. Ada yang bilang gitu Bu. Subhanallah. Aku ora melu lho, ora melu. Dia memang nggak ikut ya jamaah Yasin gini kan. Dimintai sumbangan ketepatan untuk di masjid ada ulang tahun kan. Saya nggak ikut jamaah Yasin kok dimintai sego bungkus. Ada yang gitu. Sego bungkus lo pikir, oh ya Allah. Paling mahal-mahalnya telur godok ya. Nah telur 10.000 tambahan. Nah iya. Akhirnya apa terjadi? Benar Bu. Berobat lah penyakit. Walah. Habis-habisan lah. Setiap hari datang sana, datang sini, rumah sana, semua sini. Ya.
Sampai dia kan di-upload di di grup di kepala dusun itu. Sampai pernah bilang, kok aku nggak pernah dijemuk ya, orang tuh dijemuk terus. Sampai kayak gitu, subhanallahiladzim betulnya. Ya itulah kenapa dianya tidak mau bersedekah. Di dunia sudah banyak penyakit dijauhi oleh orang tetangga. Lah apalagi nanti ya udah masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka ibu rajinlah bersedekah dengan secara ikhlas. 5.000 enggak apa-apa. 100.000 lebih bagus gitu. Bapaknya berangkat ke masjid jamaah subuh. Pak, nih bawalah subuh nih orang enggak lihat. 50.000 masukkan kotak ya. Besok akan diganti, Bu. Menjadi 500. Loh iya. Bisa jadi 500 juta, paling tidak 500.000. Ibu renungkan sendirilah, baca diri ibu sendirilah. Aku kok orang Dayang nih ya, kok iso umroh? Ya gitu deh. Saya kok tidak bayangkan dulu. Bapak saya aja kuli macul. Sekarang kok saya punya mobil. Renungkan ibu. Renungkan sendiri. Nanti ibu akan bisa, hatinya akan lunak, akhirnya bisa lagi bersedekah, akan lebih dekat kepada Allah. Kalau mau merenung dengan dirinya sendiri, nggak usah membaca orang lain, baca dirinya sendiri. Saya dulu bapak saya dulu datang ke sini terang makannya sego oyek, sego opo. Sekarang ya Allah, ya ayam aja sudah dibuang-buang. Iya, enak makan ayam. Iya nggak Bu? Iya, lagi-lagi ayam. Enakan sambal terasi malah sekarang ini. Dulu boro-boro tempe. Boro-boro sego oyek. Bu, pernah sego oyek? Pernah makan sego oyek? Mbak Mindari. Mbak Mindari tangga saya juga gitu emang ada sego singkong dibusukkan. Bukan tiwul. Ya oyek tadi Bu, sego telo itu dibusukkan, kemudian ditumbuk diwenyet gitu, busuk kemudian dijemur, jadi kayak beras begitu namanya oyek. Kalau tiwul masih mending, masih enak. Oyek, ya bau. Ya adalah sekarang ya Allah, beras saja pilih ya kopi kul topi koki nggak mau, nanya yang apa? Kan pilih-pilih dulu topi koki pun dicari. Sekarang dah nggak mau. Apa ada itu yang beras yang pambung itu, yang besar, yang kasar tuh, anak darah mahal Bu. Enggak yang di tempat kita nih Bu, kita jadilah. Ya itu kan nggak mau yang Bu, yang Serang katanya ya. Ya legowo nggak mau, pilih Serang. Nah itulah pilih. Kenapa itu Bu? Ibu renungkan sendiri Ibu. Teliti diri Ibu dari sekarang sampai balik ke belakang, ke masa bapak ibu dulu kayak apa, rekoso niru hidup sekarang ya Allah. Inilah kenapa bapak ibu dulu juga rajin sedekah sesuai dengan kemampuan. Mungkin ya enggak seperti sekarang. Dulu paling-palingnya sedekah secangkir itu udah alhamdulillah. Nah sekarang sedekah paling murah ya sekilo kan gitu ya. Itulah contohnya. Maka orang yang bersedekah tidak ada ceritanya melarat, malah akan tambah rezeki. Ya, itu ya. Mudah-mudahan ibu rajin sedekah. Yang paling akhir ibu sejarah. Wa rajulun dzakarallaha khalian fa faddat 'ainahu. Orang yang selalu zikir kepada Allah sampai menangis. Kalau enggak menangis ya zikir lagi Bu. Apa yang ibu zikir? Zikir itu apa? Mengucapkan kalimatullah. Yang sering ibu ucapkan kalimat Allah sehari-harinya apa Bu? La ilaha illallah. Ada lagi? Subhanallah. Ada lagi? Ya macam-macam lah. Mana yang baik? Semuanya baik. Satu,
mana yang ibu mampu dan mana ibu yang suka. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zikir yang bagaimana yang disenangi oleh Allah? Zikir ialah yang kamu ucapkan setiap hari dan yang kamu sukai. Gitu. Apa tadi? Zikir yang kamu sukai dan yang kamu ucapkan setiap hari, yang tidak pernah leren. Ibu biasa subhanallah, subhanallah. Ya udah subhanallah. Saya sukanya subhanallah yang gampang, Pak, ya nggak apa-apa. Tapi terus jangan hari ini subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bulan akan datang subhanallah, subhanallah. Lah itu namanya bukan zikir. Zikir itu setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Ketika ibu lagi menyalakan kompor, boleh zikir, boleh. Tapi ibu, halo. Kalau saya dengan orang rumah saya membiasakan zikir yang paling gampang, yang mudah. Sholawat saja. Sallallahu ala Muhammad. Tidak pernah banyak-banyak baca Quran, tidak banyak-banyak baca Al-Fatihah, tidak pernah banyak baca kulullah, enggak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dah itu aja lah. Dan ketepatan dari guru saya dulu, mohon maaf pamer sedikit, guru saya dari Lirboyo, Mbak Maharus Ali, itu juga pesan kepada santrinya, biasakanlah berwirid dengan baca sallallahu alaihi Muhammad. Kalau bisa kata, yaitu satu hari satu malam tidak kurang dari 100 kali. Tidak kurang. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau bisa hari Jumat mulai malam Jumat sampai asar, usahakan tidak kurang dari 10.000. Kalau yang paling enak, Bu, kalau mau tidur. Ibu mau tidur, boleh pegang tasbih, tidur. Sudah baca Qulullah 3 kali, baca apa kemarin? Istighfar, baca apa lagi? Tasbih, baca apa lagi? Masih ingat ya kemarin? Ya lupa lagi. Nah itu kan udah ingat, ibu tuh masih ingat. Rasulullah pernah pesan sama istrinya, sama anaknya, ya Aisyah, ya Fatimah, sebelum tidur kamu umrohlah dulu. Sebelum tidur khatamkan Al-Quran dulu. Sebelum tidur mintalah maaf kepada tetanggamu. Sebelum tidur mintalah tolong kepada nabimu. Fatimah sama Aisyah bertanya, ya Rasulullah, mau tidur suruh khatamkan Quran gimana? Ketawa Rasulullah, gantinya menghatamkan Al-Quran cukup membaca Qulullah 3 kali. Artinya sampai selesai, Bu, ya. Bukan Qulullah enggak, sampai selesai Qulullah Qulullah 3 kali. Gimana ya Rasulullah, saya mau umrah dulu, mau tidur suruh umrah, mau berangkat ke Mekah. Enggak, cukup membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Pahalanya sama dengan umrah, kan, Bu? Gimana ya Rasulullah, saya mau tidur suruh keliling kampung, suruh minta maaf. Baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Kalau mau panjang, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabi huquqi wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kalau bisa panjang, udah enggak apa-apa, ya udah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa itu aja lah. Ya. Kan enak, Bu.
Enak. Apalagi tadi Bu? Mintalah syafaat kepadaku. Gimana Nabi Muhammad sudah meninggal sudah minta syafaat? Membaca sholawat. Kalau bisa sholawat pada akhir tahiyat. Gimana caranya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala wa ala ali sayyidina fil alamin. Masih nggak bisa tidur, ya udah pegang tasbih. Sallallahu alaihi wasallam. Pengantar tidur membaca salawat, zikir. Enak Bu, nggak percaya cobalah nanti ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya bisa ya. Bu, bisa Bu? Bisa, mudah-mudahan ibu semuanya bisa dipraktekkan pada dirinya sendiri. Nanti kalau mau tidur bersama suami, bisikan suami, ya pelan-pelan diajaklah suaminya. Nanti turunkan kepada anaknya. Mudah-mudahan keluarganya semuanya selalu sholawat, selalu berzikir kepada Allah. Besok di hari kiamat kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mudah-mudahan sedikit ini ada hikmah dan faedahnya, pasti banyak kekurangan kesalahannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada mau bertanya, saya kasih kesempatan 5 menit, monggo. Kalau bertanya silakan. Monggo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin. Ulang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ulang lagi. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin alimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Pasti banyak kesilapan dan kesalahannya. Mohon maaf lahir dan batin. Ibu-ibu semuanya memaafkan Bu ya. Mudah-mudahan sedikit ini ada hikmah dan faedahnya. Kalau benar itu memang hidayah dari Allah, kalau salah memang itu kekurangan saya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.